Saya bukan ahli politik, tetapi saya juga bukan tidak tahu permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh negara kita ini. Lagi ramai soal Garuda Biru ini, dan saya akui ini adalah peringatan keras terhadap demokrasi kita. Kalian bisa merujuk ke Nuwata Najwa atau Narasi TV untuk memahami detail permasalahan ini. Tetapi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman adanya 3 pembagian kekuasaan di Indonesia yang disebut sebagai trias politika. Jadi trias politika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik 3 serangkai. Konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Tujuannya adalah untuk mencegah kekuasaan negara yang bersifat absolut. Contoh yang absolut itu kalian bisa lihat di Orde Baru ya. Nah, trias politika di Indonesia itu ada 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Lembaganya adalah MPR, DPR, dan DPD. Sederhananya mereka yang membuat aturan main negara inilah. Selanjutnya adalah kekuasaan eksekutif. Fungsinya kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan. Contohnya adalah presiden. Jadi presiden itu sebenarnya hanya melaksanakan undang-undang dan dibantu oleh menterinya. Ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyat. Atau sederhananya adalah kekuasaan kehakiman. Dan sifatnya adalah merdeka. Kekuasaan yudikatif ini merupakan pengadilan kasasi atau pengadilan negara terakhir dan tertinggi. Dengan kata lain, aturannya itu tidak boleh lagi diganggu-gugat. Tidak boleh diobrak-abrik lagi oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif. Nah, apa yang terjadi di negara kita saat ini? Di mana putusan di MK ingin dimodif oleh DPR. Putusan di yudikatif yang bersifat final ingin dibangkang oleh legislatif dengan membuat aturan yang baru. Kalau begini jelas saya setuju dengan Garuda Biru. Peringatan keras terhadap demokrasi. Tapi terus terang saja, secara pribadi saya tidak pernah menganggap DPR itu mewakili rakyat ya. Coba lihat deh video ini. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti. Jadi jelas ya, sebenarnya anggota DPR itu memiliki pimpinannya, memiliki bos lah, atau disebut sebagai memiliki ibu. Jadi apa itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Jadi sejak kapan demokrasi di Indonesia itu ditegakkan? Dan permasalahan ini jelas-jelas sudah terpampang dengan inisiasi dari presiden kita untuk mengajukan yang namanya peraturan perundang-undangan terhadap perampasan aset koruptor. Tidak ada tuh yang turun di jalan. Jadi teman-teman, apa maksud dari VT ini sebenarnya adalah semangat kepada kalian yang memang turun di jalan, tetapi tetaplah hati-hati. Karena bagaimanapun ada saja orang ataupun politikus yang memanfaatkan kondisi seperti ini. Kalau kalian menonton Mockingjay, kalian akan bisa melihat bagaimana pemerintahan itu diadu oleh pemberontak dari distrik 13 yang ujung-ujungnya ternyata memiliki ideologi yang sama, memiliki tujuan yang sama, cara menjalankan negara secara sama. Tetapi mereka hanya ingin mendapatkan kekuasaan dengan mengorbankan orang lain. Jadi sekali lagi kepada mahasiswa, semangat, tetapi hati-hati. Fokus kepada target, dan jangan buat huru-hara lah. Saya melihat itu ada banyak sekali polisi yang ingin diserang. Ya saya tahu karena memang rasa percaya kepada polisi itu berkurang ya. Tetapi bagaimanapun juga tetaplah fokus kepada tujuannya. Tetap mengawal keputusan MK. Kalau keputusan MK ini diubah oleh DPR, tidak ada gunanya itu trias politika. Oke teman-teman, semoga VT ini membantu mencerahkan kita semua. Semangat!